Selamat siang Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau di akhir minggu ini kita lagi diberikan kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan Tuhan, terlebih untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah kita hari ini, mari kita ambil waktu teduh sejenak. Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 415, Gembala yang Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang segar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang hening, kuasa damai cerlang hening. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, oleh karena ada kesempatan istimewa bagi kami
untuk boleh bersama-sama berdiam sejenak untuk membaca merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa supaya setiap kata, setiap kalimat yang kami baca, kami dengar hari ini boleh kami mengerti. Terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mohon Roh Kudus terus mengurapi kami supaya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi berkat atas kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anak-anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan firman Allah dan menyimpannya dalam hati. Haleluya. Ibu, bapak guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita pernah mendengar satu pepatah atau satu slogan yang seringkali terpampang di tempat-tempat umum, yang berbunyi seperti ini: menyelesaikan masalah tanpa masalah. Anda tahu itu slogan dari mana? Saya yakin kita semuanya pernah mendengarnya. Bahwa itu adalah slogan yang dipakai oleh Perjan Pegadaian, di mana tempat orang bisa mendapatkan dana segar begitu cepat, dan dalam mengembalikannya juga tidak terlalu membutuhkan prosedur yang sangat berbelit-belit. Para siswa dan Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyelesaikan masalah tanpa masalah baru, itu seyogianya juga menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya di mana kita tinggal. Satu pertanyaan lain yang muncul bagi kita, pernah nggak sih kamu dan kita semuanya diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keuangan yang sangat-sangat kritis? Saya yakin saudara dan kita semuanya pernah mengalami itu. Hari ini kita mau ditolong oleh Tuhan untuk merenungkan sebagian dari firman Allah. Dari kisah seorang janda yang notabene adalah seorang istri nabi. Seorang istri nabi yang juga diizinkan oleh Allah mengalami satu pergumulan yang luar biasa berat. Kenapa saudara?
Karena setelah suaminya meninggal, ekonomi keluarganya terguncang. Setelah suaminya meninggal, dia juga terlilit hutang. Bahkan sudah siap orang-orang penagih hutang dengan tegasnya, dengan keberaniannya, dan berhak mengambil anak-anaknya untuk membayar hutang itu dan dijadikan budak-budaknya. Namun menarik saudara, dari kasus ini kita bisa banyak belajar. Kita bisa banyak mengerti bagaimana ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasus ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana seorang terlilit hutang. Muncul pertanyaan selanjutnya, bolehkah orang percaya itu berhutang? Satu pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan banyak orang. Dan pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Kalau dikatakan tidak boleh, bagaimana para pengusaha itu mendapatkan dana untuk berusahanya? Tapi kalau boleh, itu juga sangat berbahaya karena akan membawa orang untuk jatuh dalam hutang piutang ini. Firman Tuhan secara tegas dalam Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apapun juga. Itu artinya saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Dan terlebih lagi, sekalipun toh kita harus berhutang, jangan sampai kita terbelit dengan satu proses hutang piutang yang mencekik bunganya. Bahkan dalam kelanjutannya di Roma pasal 8 ayat 13 itu dikatakan demikian. Jika hendaklah engkau berbuat kasih satu sama lain, maka engkau berarti menjalankan hukum Taurat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara masalah hutang di sini, menarik adalah seorang istri nabi, saudara. Apakah mereka tidak hidup takut Tuhan? Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa hambamu ini hidup takut akan Tuhan. Tapi yang terjadi adalah masalah keuangan memang satu hal yang kerap kita alami dalam hidup kita, siapapun yang ada di muka bumi ini. Dalam kasus ini, seorang janda mengambil beberapa langkah yang luar biasa tepat di dalam menyelesaikan pergumulan hidupnya. Dengan tegas dicatat oleh Alkitab, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, ada satu tradisi dalam kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Jika orang terlilit utang, maka kalau dia memiliki seorang anak laki-laki, maka anak laki-lakinya itulah yang menjadi tanggung jawab untuk menyelesaikannya dan dijadikan budak kepada orang yang memberikan piutang. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang terjepit, situasi yang sulit, situasi yang sangat menakutkan seperti ini, seorang janda dari nabi ini melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bagaimana sikap dia sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tidak salah saudara, dia menemukan satu solusi yang terbaik. Apa itu? Datang kepada seorang hamba Tuhan. Datang kepada orang yang diutus oleh Tuhan untuk mengadukan permasalahannya, untuk meminta pendapatnya. Yang menarik di sini, sang hamba Tuhan Elisa pun memberikan satu respon yang positif pada saat menerima pengaduan dari orang yang sedang mengalami permasalahan. Mungkin bagi kita seringkali kalau kita mendapatkan pengaduan dari orang yang mendapatkan permasalahan, ada kalanya kita akan berkata, itu mah DL, derita lo. Tapi Elisa tidak, saudara. Elisa memberi satu respon yang positif, satu empati yang luar biasa. Dan dia berkata, apa yang ada di rumahmu? Dan perempuan itu menjawab,
Di rumahku tidak ada apa-apa lagi kecuali sebotol buli-buli kecil minyak. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Dan Elisa memberikan satu solusi, saudara. Dan ini menarik sekali. Karena apa? Ternyata Elisa sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah, juga menjadi pribadi yang sangat-sangat solutif. Seperti yang viral pada masa sekarang ini. Dalam satu film dokumenter seorang tokoh yang dalam pakai idiom bahasa Jawa, mbok ya jadi orang itu yang solutif gitu loh. Nah, ternyata saudara, Elisa jauh-jauh sebelumnya sudah melakukan itu. Kehadirannya memberi solusi kepada orang yang mengalami pergumulan. Di sisi lain, perempuan yang bermasalah ini yang adalah istri seorang nabi yang sudah meninggal. Dia memberi diri untuk patuh dan melakukan perintah seorang utusan Tuhan. Dia patuh, saudara. Dan yang kedua, dia juga mengerjakan perintah itu dengan giat tanpa keluh kesah atau tanpa sungut-sungut. Berbeda dengan kita, saudara. Ada kalanya kita ditugaskan masih dalam batas sederhana saja. Keluhan demi keluhan kita terus muncul. Tapi janda ini memberi contoh yang luar biasa. Dia patuh, dia juga mengerjakan perintah itu dengan giat tanpa keluh kesah. Dan yang ketiga, sementara dia bekerja, wanita itu menaruh imannya, menaruh kepercayaannya kepada ucapan seorang nabi bahwa Allah pasti turut bekerja. Bahwa Allah pasti turut bekerja menyelesaikan pergumulan. Itulah iman perempuan ini. Dan itu ya akan menjadi teladan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Elisa membawa perintah bukan sekedar atas ucapannya sendiri. Tapi saya yakin dan kita semua yakin itu atas kehendak dan petunjuk Allah. Ibu, Bapak guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sama juga sering terjadi. Hal yang sama juga sering Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita dalam keadaan kondisi terdesak, Tuhan meminta kita untuk melangkah keluar dan Ia akan melakukan bagian kita lebih dulu. Ketaatan dan ketidaktaatan kita sama sekali nggak mengubah karakter Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Tetapi sikap kita itu sangat memengaruhi jumlah secara nominal berkat yang mungkin Tuhan akan berikan bagi kita. Bayangkan saudara, kalau saja janda itu menertawakan perintah Elia, meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kasih setia Tuhan, atau justru dia malas melakukan perintah itu, pasti si janda itu nggak bakal mendapat hasil minyak yang luar biasa melimpah dan bejana-bejananya itu semua dipenuhkan oleh minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kisah di dua raja-raja ini, saya yakin ada banyak single parent yang harus berjuang seorang diri memenuhi kebutuhannya dan juga anak-anaknya. Seperti perjuangan mereka amat sulit pada zaman yang serba sulit, serba mahal saat ini. Tapi kalau saja kita mau mengambil langkah iman seperti janda ini, percayalah Tuhan terus akan bekerja dengan caranya yang misterius dan ajaib. Ibu, Bapak guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seberat apapun, sebesar apapun pergumulan kita. Mungkin kita mengalami krisis dalam keuangan kita. Mungkin kita mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Yang mungkin membuat kita hampir putus asa. Dan kehilangan tujuan hidup kita.
Dan para siswa diperhadapkan dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin sulit. Karena apa? Tidak bisa tatap muka dengan guru untuk bertanya langsung. Jangan putus asa. Teladanilah janda tadi yang mengandalkan Allah, menuruti perintah Allah, dan juga mengerjakan perintah Allah itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 itu akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa uji dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi kondisi apapun saat ini, jika kita jalani sebagaimana seorang janda yang menjalani ini semua, maka kita akan dimampukan untuk bermegah di dalam Tuhan, dan kita mendapatkan kelimpahan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah pergumulanmu hari ini? Apakah permasalahanmu hari ini? Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan marilah kita belajar dari janda tadi yang mau melakukan perintah Tuhan, yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Karena Engkau sudah menolong seluruh kehidupan kami, seluruh proses belajar mengajar kami satu hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami diberikan contoh terbaik lagi. Dari seorang janda yang pernah terlilit hutang, yang pernah mengalami putus asa oleh karena kehidupannya. Dan hari ini kami boleh belajar, kalau dia berani melangkah, berani datang kepada Tuhan, dan taat melakukan perintah Allah, dan melakukan perintah itu sungguh-sungguh, sehingga dia mendapatkan satu penyelesaian dalam hidupnya. Hamba secara pribadi saat ini Tuhan tidak tahu pergumulan apa yang dialami oleh para siswa kami dan guru-guru rekan sekerja kami. Yang kami tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian cobaan itu melebihi kekuatan kami. Dan tolonglah kami Bapa, supaya kehidupan kami terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sepenuhnya kepada Allah. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang, kuasa Allah tidak kurang kuat untuk menopang kami. Dan siang hari ini kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami mau menyerahkan guru-guru kami semua yang mengajar baik dari rumah maupun dari sekolah. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong mereka semuanya. Pergumulan yang terdalam yang mereka alami, hamba berdoa Tuhan terus Tuhan berkati dan Tuhan kuatkan mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan. Dalam masa menjelang pemilu kada di bulan Desember nanti, kami berdoa biarlah keamanan juga tetap tercipta. Sikap kondusivitas di negeri ini juga terus terpelihara. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan syafaat kami yang jauh dari sempurna ini. Karena kami hanya berdoa di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akhiri bersama-sama ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus.
Bapak, Ibu Guru, dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah, kami bersyukur kalau di tengah-tengah seluruh kehidupan kami hari ini, firman-Mu terus berbicara atas kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri seluruh kehidupan pembelajaran kami hari ini dan juga ibadah kami hari ini. Dan kami mau kembali ke dalam seluruh kehidupan keseharian kami. Dan biarlah kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, berkat dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sudah selesai, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.